Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, marilah kita sediakan hati kita, sediakan pikiran kita untuk menerima pekabaran pada pagi ini. Dengan terlebih dahulu kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita pengertian akan sabdanya. Sungguh Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami rindu untuk belajar firman-Mu melalui renungan pagi pada pagi hari ini. Memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati kami dengan pengertian, sehingga kami boleh mendapatkan makna yang dalam firman-Mu. Memberkati juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami serahkan doa ini dengan mohon ampun kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi ini adalah Urip Kuwi Urup. Sebuah kata bijak dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih bahwa hidup itu adalah menerangi. Hidup ini menjadi berkat. Hidup ini berguna bagi kehidupan orang lain. Urip kuwi urup ini saya kira sama dengan deskripsi dari Tuhan Yesus tentang bagaimana orang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Yaitu, Engkau adalah terang dunia, Engkau adalah garam dunia. Sama-sama yang memberikan kepadanya pengertian akan berkat-berkat untuk orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima. Di sana kita melihat bagaimana umat-umat Tuhan, jemaat yang awal berkembang. Di dalam Kisah para Rasul pasal yang kelima, Kisah para Rasul pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15, kemudian ayat yang ke-14. Kisah para Rasul pasal yang kelima, ayat 15. Dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus liwat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 14 dikatakan, dan semakin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat fenomena ketika jemaat awal ini berkembang. Banyak tanda-tanda, banyak mujizat-mujizat yang mereka hidupkan dalam kehidupan mereka. Ayat 15 dikatakan tadi,
bahwa bayang-bayang dari Petrus pun oleh karena kuasa dari Tuhan Yesus maka membawakan kepada kesembuhan. Hidup para rasul, hidup jemaat mula-mula, semuanya ini membawa berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini sebagai jemaat Masih Advent hari ke-7? Apakah kehidupan kita memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Bagaimanakah dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita ini menyejukkan, bikin sejuk hati orang, memberikan kedamaian, dan perkataan kita ini menginspirasi bagi orang lain? Bagaimana dengan tindakan kita, saudara-saudara? Apakah bisa menjadi teladan bagi orang lain yang melihatnya? Perkataan kita, tindakan kita. Kemudian, bagaimana dengan keuangan kita? Sering orang beranggapan duitku. Padahal duit itu adalah sekedar titipan Tuhan. Apakah uang yang kita punyai boleh memberikan kepada orang lain kesejahteraan? Uang yang kita punyai boleh menolong orang lain dalam kemiskinan? Bagaimana dengan pelayan kita, saudara? Apakah pelayan kita menjadi berkat rohani bagi orang-orang yang mendengarnya? Apakah pelayan kita menjadi berkat ketika kita ini melawat, ketika kita membesuk, ketika kita menyampaikan firman Tuhan? Apakah ada berkat-berkat rohani dalam kehidupan mereka? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Apakah memberikan kesejahteraan bagi orang lain? Saudara-saudara, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang seharusnya kita sampaikan, kita ungkapkan kepada orang lain, bahwa hidup kita ini adalah hidup menjadi terang. Hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Urip kui urup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai, saudara-saudara, jangan sampai apa yang keluar dari kehidupan kita ini adalah kutuk, bukan berkat. Kegaduhan dan bukan kesejukan. Batu sandungan. Sering kita melakukan sesuatu bahkan bukan menjadi berkat, tapi jadi batu sandungan orang lain. Menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu sandungan, bukan keteladanan. Padahal sebagai umat Tuhan, kita perlu memberikan teladan yang baik bagi umat-umat Tuhan yang lain. Kemudian, apakah kehidupan percaya kita memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita? Apakah dampak yang buruk di dalam perkembangan iman dari seseorang? Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran tentang bagaimana orang harus hidup kita ini menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi orang lain. Dan tentunya, marilah kita wujudkan urip kita
dengan urup. Sehingga sebagaimana umat-umat Tuhan pada zaman-zaman awal pelayanan kekristenan menjadi berkat bagi orang lain, demikian juga kita sebagai umat Tuhan di zaman akhir ini pun boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Baik itu tindakan kita, baik itu perkataan kita, baik itu karakter kita, sehingga orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.